dan Rahman Rahimnya ditempatkan di nomor 1, ya kan? Dan ketika Rahman Rahimnya Allah itu adalah meliputi segalanya dan lebih besar daripada apa tadi qaharnya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat beda derajatnya ketika orang beribadah melihat melihat Allah itu dari sisi takut gitu kan, takut nerakanya atau pengen ke surganya, itu tingkatan bawah. Itu dia ibadah karena pengen masuk surga dan takut neraka, itu juga benar tapi awam. Tapi yang paling bagus itulah yang paling tinggi itu ketika dia beda emang dia udah dekat sama Allah, maka muncul rasa cinta kan, ya kan, rasa cinta, rasa jadi yang dipengen tuh keidoannya gitu. Ibu sekalian, ya contohnya gini deh. Contohnya gini, ibu punya anak ya, ibu punya anak nih, anak ibu nurut sama ibu karena takut sama ibu, mending nurutnya itu takut sama ibu apa mending suka sama ibu, cinta sama ibu? Halo, pengen pengen mana bu? Pengen Cinta cinta. pada. Ya kan, ya gitu. Jadi kalau misalnya dia nurutnya karena memang sayang sama ibu, cinta sama ibu, penuh kesadaran gitu, memang orang tua tuh memang haknya untuk ditaatin gitu, untuk diikutin gitu. Nah, berarti anak ini sudah mencapai satu tingkat kesadaran yang tinggi daripada anak itu nurut sama ibu karena takut dia apa digebukin ibu gitu, ya kan? Dikerem dikerem di kamar gitu kan. Ya kan? Itu tingkatannya rendah gitu kan. Bisa juga, bagus juga gitu. Tapi tingkatannya. Nah, makanya oleh karena itu, ini tingkatan yang tinggi ya, Bu. Tingkatan yang tinggi ini. Ada orang yang dia taatnya itu pengen mencari doa Allah aja, bukan karena takut masuk neraka gitu. Di dalam kitab Iqadul Himam ada tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah yang awam yang pertama adalah dia ibadah karena takut neraka, mau pengen masuk surga. Kalau nggak ada neraka, kalau nggak ada surga dia nggak sujud ya kan. Andai kata nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada surga neraka, dia nggak ibadah gitu kan. Jadi dia itu ibadah kalau kalau dikasih aja gitu. Kalau nggak dikasih kagak ibadah. Nah ini tingkat awam. Nah tingkatan yang kedua itu adalah dia beribadah karena mahabbah kepada Allah, ingin mencintai Allah gitu. Baik. Nah ini ada seseorang yang bernama Suhaib. Ridhahu wa Suhaib, Allah ridho kepada Suhaib. Tatkala ia dianiaya oleh orang musyrik, si Suhaib itu, sahabat Suhaib itu kan. Lama adahu al musyrikin, ketika dia dianiaya, disiksa oleh orang musyrik, kemudian hajara ilal Madinah, kemudian dia hijrah ke Madinah, kemudian wa taraka lahu malahu, dan kemudian dia meninggalkan hartanya. Biarin aja dah kata gitu kan, dia memang karena ingin pengen nyari doa Allah kan. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah rauf, penyantun. Nah, penyantun itu nggak bengis ya bu, Allah tuh penyantun nggak bengis sebenarnya gitu kepada siapa, hamba-hambanya, baik sama hamba-hambanya. Terus kalau orang kafir dimasukin neraka apa ya, itu hanya adilnya Allah, qaharnya Allah, ya kan. Ketika seseorang masukin ke neraka karena kafirun, karena dosa, itu keadilan Allah. Ketika orang masuk surga, itu adalah rahmat Allah, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, begitu. Haitsu arsyadahum lima fihi ridha, sehingga dijulukinya mereka kepada hal yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dari ayat ini kita bisa terinspirasi ya, Bu. Harus terinspirasi, Bu. Dengan ayat ini kita harus terinspirasi. Apa terinspirasinya? Ya, kita memperbaiki spirit spirit roh kita dalam beribadah ya, Bu ya. Dari karena hanya ya, Bu. Hanya pengen masuk surga dan takut neraka, tingkatin tuh karena cinta sama Allah, karena pengen ridho Allah, ditingkatin tuh ya. Atau kalau kita diridhoi Allah mah pasti dimasukin surga bu, paras tuh bu, Ras. paras ya, gitu tamu, dan akan terhindar dari neraka.
Baik, cukup sekian untuk tadabbur kita. Sekarang kita akan masuk ke sesi tajwid. Saya ingin menjelaskan dulu, melanjutkan penjelasan yang kemarin yang belum tuntas tentang aqwabus sababain, tingkatan mad ya. Nah, kelihatan Bu? Kelihatan Ustaz. Oke, baik. Kita kemarin sampai mana ya? Menurut tingkatan mad. Ya, tingkatan mad ya, Nah, yang ini ya Bu ya. Nah, kita ulang dari sini ya Bu. Praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rincian. Pertama, apabila yang kuat berada sebelum yang lemah. Saya foto dulu supaya saya bisa kasih gambar. Apabila yang kuat berada sebelum yang lemah. Mana yang kuat sebelum? Mana yang kuat? Nih yang kuat. Ajma'in. Ya, berada sebelum yang lemah. Yang lemah mana? Yang ini. Boir. Ya. Kenapa dibilang ajma'in kuat? Karena dia mad alif sukun membawahi boir. Di bawahnya ada doir madlin. Ya, madlin itu ada di bawah mad alif sukun. Nah, bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Kan? Nah, apabila yang kuat, yaitu di sini konteksnya ajma'in ya, mad alif sukun berada sebelum yang lemah itu madlin, maka yang lemah berarti madlin tidak boleh lebih panjang, nggak boleh ngelebihin panjangnya dari yang kuat, yaitu mad sukun. Jadi kalau misalkan mad alif sukun ajma'innya itu kita baca 4 harkat, ajma'in 4 harkat, maka qalula dhair itu jangan lebih panjang. Misalkan kita baca jadi 6 qalula dhair. Nah, itu lebih panjang. Nah, jangan begitu. Pasti harus sama atau di bawahnya. Jadi 4 atau 2 atau 4. Qalula dhair. Qalula dhair. Dhair. Itu 2 harkat. Qalula dhair. Nah, itu 4 harkat. Dhair. Sebelum saya lanjutin, ibu-ibu, coba ibu siapa ya? Ibu Ratu. Ada Ibu Ratu? Halo Ibu Ratu? Atau kalau nggak ada Ibu Lucy? Ya Ustaz. Ini siapa ini? Bu Ratu. Ibu Ratu. Ibu Ratu, colong dibaca qalula dhair. Dhairnya itu 2 harkat gimana? Qalula dhair. Ulangi. Qalula dhair. Ulangi sekali lagi, Bu. Qalula dhair. Dhair gitu ya. Dhair. Itu kan 3 harkat, Bu. Dhair. Nah, sekarang qalula dhair. baik. 1 harkat 2 harkatnya ya sukun gimana? Boir. Ya,